Saya sedikit membedah terkait dengan klausul ISO 14025. Tapi ini saya batasi ya, karena klausul 14025 kan banyak itu. Dari 4.1 sampai 8.9 ya. Saya nggak mungkin menjelaskan semua ya, karena ada ini ya, ada durasi ini yang membatasi ya. Kira-kira ini ya Pak Ibu ya. Kalau saya bicara terkait dengan pengelolaan sampel dan penanganan pelanggan itu kayak gini nih yang terkait ya. 64, 71, 74, 75, 78, 79, 86. Ada beberapa klausul yang ini memang bersifat inti ya terkait dengan pengelolaan sampel dan penanganan pelanggan. Ya. Saya mulai dari klausul 6.4 ya alat. Ya. Kalau saya mencuplik dari sedikit standar 125, ya, itu disebutkan kalau sebuah lab melakukan kegiatan pengujian, maka wajib dia memiliki akses ke semua alat. Ya. Memiliki akses ini tidak harus membeli ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa nyewa. Ya. Bahasanya kan memiliki akses ya. Tidak lab harus memiliki tidak seperti itu, tapi memiliki akses. Artinya kita diberi kebebasan bisa beli, bisa nyewa. Yang kedua, kalau kita sudah punya alat, itu kita wajib punya SOP. Di mana SOP itu disebutkan bagaimana cara penanganan, cara penggunaan, cara operating, cara pemeliharaan, cara maintenance yang sifatnya mudah ya. Ya. Gimana ganti lampu, ya. Bagaimana melakukan setting, nah, itu harus ada itu. Kemudian kalau alat itu kok dia menghasilkan hasil ukur atau berpengaruh ke hasil pengujian, maka alat itu harus dikalibrasi. Ya, contoh kita punya oven itu, oven kan ada parameter pengukurannya, ini dikalibrasi. Timbangan juga sama. Ya, dia ada parameter masanya, maka harus kalibrasi. Alat-alat ukur seperti ini, ya, pipet-pipet ini harus dikalibrasi karena dia mempengaruhi hasil pengukuran volume. Kemudian kalau sudah dikalibrasi itu wajib dilabel ya, untuk membuktikan suatu alat itu dia sudah dilakukan kalibrasi. Ini yang membedakan alat yang sudah dikalibrasi dan belum harus dilabel. Namun kalau saya bicara klausul ini ya Pak Ibu ya, alat 6.4. Kira-kira di lab itu ada kendala ketika melakukan atau memantau alat ini sudah betul atau tidak. Maka yang di bagian bawah itu saya tulis itu kendala. Ya. Ini dari pengalaman saya ya, dari pengalaman saya. Yang pertama gini ya, kalau alat kita banyak ya, misalkan saya punya kayak gini 50, misalkan. Saya punya oven ada 10, punya autoclave ada 5, ya. Kemudian punya alat-alat lain-lain ya, jumlahnya mungkin ratusan. Ya. Ini gimana ya saya mantau untuk melihat alat ini masih performanya bagus atau tidak? Bagaimana saya melihat suatu alat itu dia sudah jatuh tempo untuk sertifikat kalibrasinya? Ini Bapak Ibu kalau hanya mengandalkan manual ya, kalau saya kadang-kadang guyon sama teman saya, ya, metode kita masih menggunakan metode MS ya. MS itu manual sekali, ya, itu susah Pak Ibu. Karena sebagai manusia itu kita punya keterbatasan. Kita tidak mungkin mengingat-ingat semua alat kita. Itu yang pertama itu yang pernah saya alami. Yang kedua itu terkait dengan stok opnam reagen. Karena klausul 64 itu tidak cuma untuk alat ya, reagen juga masuk ke klausul ini. Karena di 125 kan nggak ada klausul yang terkait langsung reagen. Jadi reagen itu masuk ke 64 alat. Ya. Saya pernah itu kejadian. Ini real ya. Prinsip dari kita beli reagen ya Bapak Ibu.
itu kan pembeliannya minimum. Itu prinsipnya kalau kita membeli reagen kimia. Kenapa harus minimum? Karena di reagen itu ketika kita membeli banyak, kita susah untuk menyimpannya. Jadi kita hemat penyimpanan, satu. Yang kedua, kalau kita membeli banyak, itu rentan belum dipakai sudah expired. Maka prinsip pembelian reagen itu harus pembelian minimum, sesedikit mungkin. Jadi membeli sesuai kebutuhan. Namun kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi ada suatu sampel itu yang datangnya mendadak dan banyak. Dan itu sudah pernah saya alami. Ya, saya membeli satu reagen, ya, jumlahnya sedikit, ternyata pada suatu saat datang sampel banyak dan itu berhari-hari, Pak Ibu. Hari ini datang, besok lagi datang dengan parameter pengujian yang sama. Ya. Saya kaget itu ketika mau preparasi lah kok PCA-nya habis, ya, perklorid asidnya habis. Ya. Ini real saya alami, ya. Dan itu kita tidak bisa menyalahkan analis, tidak bisa menyalahkan laboratorium karena ini manusiawi. Kita nggak mungkin mengingat-ingat semua reagen yang jumlahnya ratusan mungkin. Tidak bisa setiap hari buka buku catatan logbook reagen kita. Maka mungkin kita perlu ini hijrah ini. Kalau bahasa saya hijrah dari yang dulu MS manual sekali, ya. Maka kita perlu dukungan dari teknologi. Kita aja butuh dukungan teknologi, ya. Coba bayangkan kalau hari ini misalkan, ya, saya menghubungi Pak Arisandi, nggak punya HP, caranya gimana coba? Saya harus datang ke Jakarta misalkan, pakai kereta, ongkosnya berapa? PP itu. Belum lagi naik Gojek dari bandara atau dari terminal ke tempatnya Pak Arisandi. Ongkosnya berapa? Tapi dengan WA, sekarang kita mudah itu memberikan kabar ke Pak Arisandi. Pak, besok tolong ya Pak, datang jam 9. Nah, mudah. Nah, inilah perlunya kita hijrah ya, Bapak Ibu semua, yang saat ini mungkin memang banyak peserta yang ini ya bekerja di laboratorium.